Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung beras yang sebelumnya sudah saya giling di pasar. Dan sebelum saya giling, berasnya ini sudah saya rendam semalaman ya teman-teman. Pastikan menggunakan tepung beras yang giling sendiri, jangan menggunakan tepung kemasan. Setelah itu ini kita ayak. Lakukan hal yang sama sampai seluruh tepung selesai diayak. Nah, ini adalah hasil tepung yang digiling sendiri, hasilnya lebih lembab, beda dengan tepung kemasan hasilnya kering. Selanjutnya siapkan serbet bersih, lalu masukkan tepung beras yang sudah kita ayak sebelumnya, kemudian kita ikat. Selanjutnya ini siap kita kukus, dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan tepung ke dalam kukusan. Selanjutnya kita tutup lagi menggunakan serbet bersih supaya nanti tepungnya lebih lembab. Tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 40 menit menggunakan api besar. Setelah 40 menit, kemudian angkat dan keluarkan tepung, lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah dikukus, hasilnya menggumpal seperti ini karena tepung ini sudah menyerap uap ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai diratakan, kita ayak kembali. Jadi kita ayak sebanyak 2 kali. Nah, untuk pengayakan yang kedua ini sedikit susah karena dia sudah menggumpal tapi tidak masalah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh tepung selesai diayak. Nah, hasil pengayakan yang kedua karena tepung ini sudah dikukus sedikit berbulir ya teman-teman. Selanjutnya kita pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya lebih leluasa mengaduk. Kemudian tambahkan 70 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 500 gram kelapa parut muda bagian putihnya saja. Ini diparut memanjang. Nah, untuk kelapanya pastikan menggunakan kelapa muda supaya nanti hasilnya empuk dan lembut dan tidak seret di tenggorokan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau ada kelapa yang menggumpal seperti ini, kemudian kita pecahkan. Nah, untuk adonan ini cukup dipecahkan atau diratakan saja, jangan sampai diuleni nanti hasilnya keras. Supaya hasil embus-embusnya tetap empuk dan lembut sampai dingin, pastikan kelapa dengan tepung beras 1:1 ya teman-teman. Setelah tercampur rata dengan baik, lalu ini siap kita bungkus. Siapkan gula merah secukupnya, ini saya gunakan sekitar 400 gram. Kemudian siapkan daun pisang, dan daun pisangnya ini sudah saya bersihkan atau saya lap dan sudah saya layukan di atas kompor. Kemudian kita lipat membentuk kerucut. Setelah membentuk kerucut, lalu masukkan 2 sendok makan adonan. Lalu buat lubang di tengah, kemudian masukkan gula merah atau gula Jawa secukupnya. Lalu kita timpa lagi dengan adonan sebanyak 1,5 sendok makan. Ini cukup dirapikan, jangan dipadatkan. Kemudian kita lipat. Nah, untuk membungkus sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibungkus. Supaya embus-embusnya ini tetap empuk dan lembut sampai dingin bahkan keesokan harinya, pastikan menggunakan tepung beras giling sendiri. Jangan menggunakan tepung kemasan karena tepung kemasan hasilnya akan keras. Kemudian tepung beras dengan kelapa parut harus 1:1 dan gunakan kelapa parutnya yang muda supaya dia tidak seret di tenggorokan. Setelah seluruh adonan selesai dibungkus seperti ini, kemudian ini siap kita kukus, dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan. Kita kukus secukupnya saja, jangan sampai ditimpa. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 40 menit menggunakan api besar.
Setelah 40 menit ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dikukus. Nah, ini dia ombus-ombusnya sudah jadi. Satu resep ini jadi 27 biji ya teman-teman. Ombus-ombus ini buatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk dan dikukus. Rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper empuk banget, super lembut walaupun sudah dingin atau sampai keesokan harinya tetap empuk dan lembut. Manisnya pas, super gurih. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.